Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk anak-anakku dan orang tua wali murid dimanapun berada. Pagi ini, hari Rabu 28 Oktober 2020, pukul 10 waktu Indonesia Barat, kita berjumpa pada acara sosialisasi teknis penerimaan rapot tengah semester ganjil tahun 2020-2021. Kami ucapkan selamat datang kepada 3 narasumber kita hari ini. Yang pertama, Bapak Dr. Andes Edi Haryanto selaku Kepala SMP Negeri 1 Puger. Yang kedua, Ibu Imroati SPD selaku Kurikulum. Dan yang ketiga, Ibu Nurul Rizky Amalia SPD, Guru dan salah satu teknisi pada kegiatan PTS semester ganjil. Dan selamat datang juga kepada Bapak Ibu, wali murid dan anak-anakku dari kelas 7, 8, dan 9 yang sudah hadir secara online melalui channel YouTube SMP Negeri 1 Puger, Jember. Saya, Mega Nanda Arif Aprilia, selaku moderator yang akan memandu kegiatan hari ini. Sebelum acara dimulai, perlu saya informasikan bahwa acara hari ini akan dibagi menjadi 3 sesi. Yang pertama, sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah. Yang kedua, informasi pendidikan yang akan disampaikan oleh kurikulum. Dan yang ketiga, sosialisasi teknis penerimaan dan pengembalian rapot tengah semester ganjil yang akan disampaikan oleh teknisi kami. Baiklah, mari kita mulai sesi yang pertama, yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Puger. Kepada Bapak Dr. Andes Edi Haryanto, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amal ba'du. Yang saya hormati orang tua, wali murid SMPN 1 Puger dan SMP Terbuka Puger. Yang saya hormati Bapak, Ibu guru dan karyawan SMPN 1 Puger serta anak-anakku baik SMP reguler maupun SMP terbuka yang saya sayangi. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita, yang sehingga kita masih dalam lindungannya dalam keadaan sehat walafiat. Dalam situasi masih pandemi COVID-19 ini, mudah-mudahan kita keluarga besar SMPN 1 Puger senantiasa dijauhkan dan dihindarkan dari wabah corona tersebut sampai wabah itu sirna dari muka bumi. Amin, amin ya robbal alamin. Yang kedua, sholawat serta salam kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak dan ibu-ibu wali murid SMPN 1 Puger yang saya hormati, pada kesempatan ini saya mengajak kepada semua pihak untuk tetap waspada dan selalu berdoa serta tetap melaksanakan protokol COVID, yaitu melaksanakan 3M yang artinya 1. Mencuci tangan pakai sabun, yang kedua memakai masker, dan yang ketiga menjaga jarak atau menjauhi kerumunan. Karena pada dasarnya COVID atau Corona ini masih belum hilang dari hadapan kita. Lindungilah dan cintailah keluarga kita dan saudara-saudara kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, serta anak-anakku yang saya sayangi, pembelajaran tatap muka yang kita harapkan ini supaya pendidikan bisa lebih efektif,
masih belum bisa dilaksanakan sampai sekarang. Kegiatan BDR atau belajar di rumah atau BJJ belajar jarak jauh atau bisa dikatakan daring masih harus dilakukan di lembaga kita. Untuk itu, supaya pembelajaran ini bisa tetap efektif dan banyak manfaat dan guna bagi anak didik kita, maka kami mohon adanya partisipasi aktif dari Bapak Ibu wali murid, orang tua untuk senantiasa mengawasi kegiatan BDR atau BJJ atau disebut daring putra-putri di rumah, supaya maksud dan tujuan pembelajaran ini bisa tercapai. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat serta anak-anakku yang saya sayangi, sebelumnya kami mohon maaf atas undangan online atau daring ini dalam rangka pengarahan atau sosialisasi penerimaan hasil belajar atau rapot sisipan di semester ganjil ini, yaitu tahun pelajaran 2020-2021. Karena memang situasi dan kondisi yang belum memungkinkan untuk bisa bertemu langsung dengan panjenengan. Mudah-mudahan kegiatan ini tetap banyak faedah dan manfaat bagi kita semua. Amin, amin ya robbal alamin. Mungkin itu yang perlu saya sampaikan pada kesempatan ini. Untuk pengarahan teknis, rapotan, dan sebagainya akan dipandu oleh staf kami. Dan apabila ada kesalahan dan kekilapan saya dalam membuka kegiatan ini, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Kiranya cukup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan yang telah disampaikan oleh Bapak Dr. Andes Edi Haryanto selaku Kepala SMP Negeri 1 Puger. Selanjutnya, sesi yang kedua, pemberian informasi pendidikan yang akan disampaikan oleh urusan kurikulum. Kepada Ibu Imroati SPD, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'du. Yang kami hormati Bapak Dr. Andes Edi Haryanto selaku pucuk pimpinan di SMP Negeri 1 Puger. Yang kami hormati Bapak Ibu wali murid SMP Negeri 1 Puger serta wali murid SMP Terbuka Puger serta anak-anakku yang saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih dalam lindungannya, sehingga pada hari ini Rabu tanggal 28 Oktober 2020 kita dapat berjumpa melalui channel YouTube SMP Negeri 1 Puger Jember dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat dan salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi akhir zaman Nabi Muhammad SAW beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat beliau. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat di hari kemudian. Amin, Allahumma amin. Bapak Ibu wali murid SMP Negeri 1 Puger yang saya hormati serta anak-anakku yang saya cintai dan saya banggakan, ucapan terima kasih yang tak terhingga atas bergabungnya Bapak Ibu wali murid dari SMP Negeri dan SMP Terbuka serta anak-anakku siswa-siswi SMP Negeri dan SMP Terbuka Puger karena telah memenuhi undangan kami. Hal ini merupakan wujud kepedulian Bapak Ibu, orang tua wali murid yang luar biasa terhadap sekolah dan masa depan putra-putrinya. Walaupun tidak bertatap muka secara langsung antara kami dan panjenengan semua,
Semoga tidak menghalangi niat baik ini untuk saling bahu-membahu demi kebaikan kita semua, terutama nasib pendidikan anak-anak di masa pandemi ini yang tidak pernah kita bayangkan sebelumnya. Bapak Ibu wali murid yang kami hormati, di masa pandemi COVID-19 ini, SMP Negeri 1 Puger tetap melaksanakan pembelajaran melalui daring dan luring agar tidak terjadi kerumunan dan sesuai dengan surat edaran Bupati. Selain itu, dimaksudkan agar tugas kami selaku pendidik tidak lalai terhadap tugas dan tanggung jawab sebagai guru atau sebagai pendidik. Hingga kegiatan PTS pun kami laksanakan sesuai jadwal. Tentunya bukan hal yang mudah untuk mengkondisikan kegiatan seperti ini. Banyak hal dan tantangan yang kami hadapi demi terselesaikannya kegiatan demi kegiatan yang terkait dengan pembelajaran di SMP Negeri 1 Puger tercinta ini. Kegiatan PTS yang sudah selesai kami adakan yaitu mulai tanggal 12 Oktober hingga tanggal 17 Oktober 2020 dan diteruskan dengan PTS susulan tanggal 19, 20 sampai tanggal 21 Oktober 2020 adalah sebagai evaluasi hasil pembelajaran di tengah semester ganjil. Hasil evaluasi tersebut kami wujudkan berupa rapot sisipan yang insya Allah kami sampaikan hari Sabtu tanggal 31 Oktober 2020 secara online. Nanti cara membuka rapot sisipan sudah kami cantumkan di surat undangan yaitu melalui YouTube SMP Negeri 1 Puger Jember. Bapak Ibu wali murid yang kami hormati serta siswa-siswi SMP Negeri 1 Puger dan SMP Terbuka Puger yang sedang menyimak di channel YouTube SMP Negeri 1 Puger ini, nilai yang sudah diperoleh melalui daring dan luring, baik tugas-tugas, penilaian harian, ulangan harian sampai di nilai PTS semua sudah kami rekap berupa hasil penilaian tengah semester. Nilai-nilai tersebut tentunya sangat mendukung terhadap kenaikan kelas bagi kelas 7 dan 8 dan berpengaruh juga terhadap kelulusan bagi kelas 9. Untuk itu, mohon kedepannya Bapak Ibu wali murid kami mohon dengan hormat dan sangat lebih memerhatikan lagi terkait dengan kegiatan pembelajaran daring maupun luring setelah PTS ini. Bapak Ibu nantinya akan bisa melihat dari hasil rapot PTS apakah peserta didik tersebut aktif atau kurang aktif terhadap pembelajaran daring dan luring yang sudah berjalan di tengah semester ini. Jika tidak memenuhi tugas-tugas dari Bapak Ibu guru berupa tugas harian, ulangan harian, atau tugas-tugas lain sampai pada kegiatan PTS, maka nilai yang tercantum di rapot PTS itu akan berupa nilai 0 atau kosong. Namun Bapak Ibu dan anak-anakku jangan menyerah, jangan menyerah. Masih ada kesempatan 2 bulan ke depan, yaitu bulan November dan Desember untuk memperbaiki nilai kalian yang masih kurang. Karenanya lebih diaktifkan mengikuti daring maupun luring, abaikan hal-hal yang tidak berguna, ambil kesempatan baik ini untuk memperbaiki nilai anak-anak yang masih ada atau terdapat nilai 0 di rapot PTS yang anak-anak akan terima nanti. Bapak Ibu, perlu diketahui juga oleh anak-anakku juga bahwa nanti kegiatan semester ganjil atau bisa disebut dengan kegiatan PAS, penilaian akhir semester. Kalau dulu kita mengenalnya dengan semesteran ganjil begitu, sekarang ada istilahnya yang namanya PAS, penilaian akhir semester. Insya Allah akan dilaksanakan di bulan Desember, di akhir Desember. Untuk itu tolong Bapak Ibu lebih memerhatikan kegiatan apa saja yang dilakukan oleh putra-putrinya, dan anak-anakku sekalian juga harus saling menyadari, dapat menyadari bahwa anak-anak adalah masa depan, perlu mempersiapkan masa depannya dan harus
bisa menjadi anak-anak yang dibanggakan oleh orang tuanya. Kegiatan PAS nanti, kegiatan semester ganjil nanti tidak jauh sistem pelaksanaannya dengan kegiatan PTS yang beberapa waktu lalu sudah diadakan. Jadi menggunakan sistem daring dan juga mungkin ada luring jika anak-anak nanti memerlukan berupa soal yang sudah kami sediakan. Bapak Ibu wali murid yang saya hormati dan anak-anakku yang saya cintai, sangat perlu kiranya kami sampaikan kriteria kenaikan kelas sementara sambil menunggu kriteria kenaikan kelas di masa pandemi oleh dinas. Yang terpenting bahwa anak-anak harus paham betul kriteria apa saja yang harus anak penuhi sehingga nanti bisa naik kelas begitu ya. Maka saya akan menyebutkan di antaranya anak-anak ya, Bapak Ibu yang terhormat. Pertama, nilai raport itu diperoleh dari 50% itu adalah hasil ulangan harian atau hasil tugas-tugas harian. Jadi 50%-nya itu adalah dari hasil ulangan harian, tugas harian. Kemudian yang 25% diambil dari nilai PTS ya, yang anak-anak akan terima nanti. Kemudian yang 25%-nya lagi ya, itu adalah dari nilai PAS atau penilaian akhir semester atau semester ganjil. Kalau di semester ganjil. Jadi jika diakumulasikan menjadi 100%. Jadi anak ternyata ulangan harian, tugas-tugas harian itu bobotnya lebih banyak 50%. Nah, untuk itu anak, jika ada tugas dari Bapak Ibu guru, tolong kerjakan dengan baik-baik, kumpulkan sesuai dengan apa yang menjadi perintah Bapak Ibu guru dalam pembelajaran daring nanti. Oke. Berikutnya, tentunya anak-anak harus menyelesaikan seluruh program pembelajaran dalam 2 semester nanti seperti itu nanti. Jadi semester ganjil selesai dalam kondisi kegiatan pembelajaran daring maupun luring, semester genapnya nanti juga anak harus juga selesai untuk memenuhi targetnya di semester genap nanti. Jadi harus dua-duanya harus selesai. Di kriteria yang ketiga, kenaikan kelas dipertimbangkan berdasarkan nilai raport hasil pembelajaran semester ganjil dan semester genap yang diakumulasikan dan dirata-rata menjadi nilai naik atau nilai tidak naik. Jadi nilai semester ganjil di rapot ganjil dan nilai semester genap di rapot genap itu dijumlahkan atau diakumulasikan atau digabung sehingga terjadi rata-rata. Apakah nanti nilai itu menjadi nilai rata-rata naik atau nilai rata-rata yang kurang? Nanti akan kami share kembali. Harus NK berapa, nanti akan ada penjelasan lebih lanjut lagi. Yang perlu diperhatikan lagi jika terjadi, moga-moga tidak terjadi, anak-anakku sekalian yang saya banggakan, bagi peserta didik yang tidak naik kelas maksudnya, diberi kesempatan untuk mengulang pada tingkat kelas yang sama pada tahun pelajaran berikutnya, serta diberikan hak dan kewajiban yang sama dengan peserta didik yang lain. Kami tidak membedakan anak-anak yang asli kelas 1 atau kelas 2-nya atau 7 dan 8-nya dengan anak-anak yang tidak naik. Kami anak-anak memiliki hak yang sama, gitu maksudnya. Seperti itu. Untuk kriteria kelulusan, insya Allah akan kami bahas pada kesempatan yang lain karena kondisi kriterianya tidak sama karena berbeda dengan sebelumnya di masa-masa COVID-19 ini, di masa pandemi COVID-19 ini. Bapak, Ibu, wali murid dan anak-anakku sekalian yang saya sayangi, yang saya banggakan, demikian sambutan dari kami selaku kurikulum di SMP Negeri 1 Puger. Jika terdapat tutur kata yang salah atau kurang berkenan, mohon dimaafkan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan bermanfaat. Semoga kita semua senantiasa dijaga oleh Allah dari bala musibah yang berupa virus corona dan dicukupkan oleh Allah rezeki Bapak Ibu wali murid, nggih. Semoga dapat membiayai putra-putrinya dengan baik, memenuhi kebutuhan untuk pendidikannya. Dan akhirnya dengan segala kerendahan hati kami mengucapkan banyak terima kasih atas perkenannya Bapak Ibu wali murid bergabung untuk memenuhi undangan kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala mencatatnya sebagai suatu amalan ibadah. Wabillahi taufiq wal hidayah.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Imroati SPD sudah menyampaikan info pendidikan kepada wali murid dan para siswa. Semoga informasi tersebut bermanfaat dan dapat menjadi motivasi bagi para siswa. Bapak, Ibu, dan anak-anak yang saya sayangi, memasuki sesi yang ketiga, mari kita simak bersama sosialisasi teknis penerimaan dan pengembalian rapot tengah semester ganjil yang akan disampaikan oleh Ibu Nurul Rizki Amalia SPD. Kepada Ibu Nuris, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang Bapak Ibu wali murid, juga anak-anakku siswa-siswi SMP Negeri 1 Puger dimanapun berada. Bapak Ibu wali murid dan anak-anakku semua, saat ini kita memasuki sesi yang ketiga. Di sesi ketiga ini ada 2 poin yang akan saya jelaskan. Yang pertama adalah tentang teknis penerimaan rapor tengah semester ganjil dengan metode dalam jaringan atau yang sering kita kenal dengan metode daring. Yang kedua, yakni teknis pengembalian rapor tengah semester ganjil dengan metode luar jaringan atau metode luring. Nah, apa sih bedanya nanti metode dalam jaringan atau dengan metode luar jaringan? Nah, nanti anak-anak semuanya, juga Bapak Ibu wali murid, tolong disimak dengan baik-baik ya. 2 poin tadi nanti yang akan saya sampaikan akan berkaitan dengan bagaimana cara mendownload rapor secara online, kemudian bagaimana cara mendapatkan rapor itu, kemudian bagaimana nanti ketika pengembalian ke sekolah. Baiklah Bapak Ibu, langsung saja. Yang pertama, yakni tentang teknis penerimaan rapor tengah semester ganjil dengan metode dalam jaringan atau metode daring. Berikut cara-caranya. Yuk kita simak. Baiklah Bapak Ibu wali murid dan anak-anakku semua, berikut adalah tata cara penerimaan rapor tengah semester ganjil dengan metode daring atau metode dalam jaringan. Langkah yang pertama, anak-anakku semua, siapkan NISN kalian. NISN itu kepanjangan dari Nomor Induk Siswa Nasional. Dari mana anak-anak bisa tahu NISN anak-anak sendiri? Nah, ada beberapa cara. Yang pertama, baik kelas 7, 8 maupun kelas 9 bisa melihat NISN kalian di dalam rapor SD atau MI. Kemudian yang kedua, anak-anak bisa cek di ijazah SD atau ijazah MI. Kemudian yang ketiga, atau anak-anak bisa mengecek secara online pada laman berikut. Bisa diperhatikan ya. Nah, ada solusi yang terakhir apabila anak-anak dengan usaha ketiga tadi masih belum menemukan NISN kalian, maka ada langkah yang terakhir, yaitu anak-anak menghubungi wali kelas masing-masing dengan cara menelpon atau chat secara pribadi kepada Bapak Ibu wali kelas. Diingat ya, secara pribadi, bukan anak-anak bertanya ke grup kelas. Kenapa? Karena NISN itu sifatnya adalah rahasia. Bisa dipahami? Itu langkah pertama. Selanjutnya, langkah kedua. Simpan nomor WA server SMP Negeri 1 Puger. Kapan nomor server itu dibagikan? Nomor server itu akan dibagikan oleh wali kelas masing-masing melalui WhatsApp group pada hari Rabu tanggal 28 Oktober 2020. Hari ini kan? Nah, anak-anak tunggu saja. Insya Allah nanti sore atau malam nomor WA server SMPN 1 Puger akan sampai ke anak-anak semuanya. Itu di save ya. Selanjutnya langkah ketiga.
yaitu anak-anak kirimkan pesan singkat pada nomor WA server. Pesan singkat yang seperti apa? Contoh, kalian mengirimkan Assalamualaikum, atau anak-anak mengirimkan lengkap Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, atau cukup dengan mengirimkan dengan kata tes, gitu saja boleh. Itu contoh. Diingat ya, pesan singkat yang kalian kirimkan harus sopan. Ya anak-anak ya, jadi ada dua pilihan, silahkan ucapkan salam atau kalian dengan ketik tes gitu aja. Nah, setelah anak-anak mengirimkan pesan singkat, maka secara otomatis kalian akan mendapatkan jawaban yang kurang lebih bunyinya seperti ini nanti. Selamat datang di penerimaan rapor sisipan semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021 SMP Negeri 1 Puger. Silakan ketik NISN kalian untuk mendownload rapor sisipan. Nah, kurang lebih seperti itu. Lalu kapan anak-anak bisa memulai mengirimkan pesan singkat ke server SMPN 1 Puger? Diingat-ingat ya, mulai hari Sabtu tanggal 31 Oktober tahun 2020 pada jam 8 waktu Indonesia Barat sampai hari Senin tanggal 2 November tahun 2020 pada jam 23.59 waktu Indonesia Barat. Dapat dipahami anak-anak ya? Nah, keempat, anak-anak ketik NISN kalian lalu kirim. Maksudnya apa? Setelah anak-anak tadi mengirim pesan singkat, kemudian mendapatkan jawaban secara otomatis dari server SMPN 1 Puger. Nah, itu kan di kalimat terakhir ada kalimat silakan ketik NISN kalian untuk mendownload rapor sisipan. Nah, nanti anak-anak ikuti petunjuk yang dikirim oleh server, yaitu dengan mengetikkan NISN kalian masing-masing. Setelah itu kirim. Lalu apa yang terjadi? Ketika kalian sudah mengirimkan NISN, maka kalian akan mendapatkan link download rapor sisipan kalian. Nah, karena NISN setiap siswa itu berbeda, nah anak-anak perhatikan ini. Kalian tidak boleh meminjam NISN ke temannya, nggak bisa. Karena NISN itu berbeda setiap siswa, maka link untuk mendownload rapor pun akan berbeda untuk setiap siswa. Oke, diingat-ingat ya. NISN itu sifatnya rahasia. Jadi kalian yang tahu, tidak boleh ada orang lain yang tahu ya, kecuali bapak ibu kalian ya, nggak boleh dirahasiakan, biar tahu bagaimana nilai rapornya. Seperti itu. Lanjut langkah kelima. Setelah anak-anak mendapatkan link download rapor, maka klik link tersebut lalu download rapor kalian. Caranya bagaimana? Kalian perhatikan gambar ini ya. Klik satu kali pada link download rapor yang telah dikirim server tadi, kemudian akan muncul gambar rapor kalian, tapi itu masih keadaannya belum di-download. Bagaimana cara downloadnya? Lihat di pojok kanan atas ya, nomor 3 dari kanan, itu ada gambar panah yang arahnya ke bawah. Silahkan klik tanda tersebut, kemudian rapor kalian nanti akan terdownload. Ketika kalian klik tanda panah itu nanti, kalian akan mendapati gambar, nah seperti yang ditayangkan ini. Ada tulisan batalkan, ada tulisan unduh. Kalian pilih yang mana? Ya jelas pilih yang unduh, pinter. Ya, kalian pilih yang unduh ya. Kalau sudah kalian pilih yang unduh, perhatikan. Di dalam nama file, itu hanya contoh ya anak-anak ya. Itu hanya contoh. Filenya kebetulan yang ada di contoh itu 1 titik rapor sisipan Azkar. Nah, kalau anak-anak nanti akan mendapati nama filenya adalah nomor NISN kalian masing-masing. Seperti itu ya, dicek ya. Oke, bisa dipahami. Langkah yang keenam. Setelah anak-anak mendownload, cek file rapor yang telah terdownload. Sudah masuk belum di memori handphone anak-anak semua? Caranya bagaimana? Lihat gambar ini ya. Cek file rapor yang telah terdownload pada manajer file di HP kalian. Mana sih manajer file?
Tuh, diperhatikan gambarnya ya. Setelah itu buka menu dokumen. Setelah buka menu dokumen, jika rapor kalian memang benar-benar berhasil terdownload, maka akan tampil nama file rapor kalian di dalam dokumen tersebut. Dan format file raport itu adalah PDF. Nah, seperti gambar itu ya tadi, yang terdownload adalah 1.rapor-azka.pdf karena bentuknya PDF. Nanti kalau anak-anak namanya adalah NISN anak-anak sendiri. Bisa dipahami ya? Oke. Selanjutnya, yang ketujuh. Kalian sudah mendownload, sudah tersimpan di handphone kalian semua. Langkah yang ketujuh adalah silahkan print out atau cetak rapor kalian. Bisa kalian print ya, maksudnya di print, bisa anak-anak nanti ke percetakan, ke tempat fotokopi, kemudian silahkan dicetak rapor yang telah terdownload. Selanjutnya, langkah yang ke-8. Jangan lupa rapor tersebut tertanda tangan orang tua atau wali murid, juga disertakan nama terang. Nama terang adalah nama Bapak Ibu atau wali murid ya. Setelah tanda tangan, di bawahnya diberi nama terang. Kemudian yang berikutnya, langkah yang ke-9, tulis nomor HP aktif orang tua wali murid. Posisinya di mana? Di bawah tanda tangan. Langkah selanjutnya apa? Selesai. Ini untuk teknis penerimaan rapor tengah semester ganjil dengan metode dalam jaringan atau metode daring. Itulah tadi kenapa metode ini dikatakan metode dalam jaringan, karena kita berada di dalam jaringan internet. Kita membutuhkan jaringan itu untuk mendapatkan rapor. Nah, di sini ada informasi tambahan bagi anak-anak yang kesulitan mendownload dan mencetak rapor seperti tata cara yang sudah dijelaskan tadi. Maka anak-anak bisa langsung datang ke sekolah pada hari Sabtu tanggal 31 Oktober tahun 2020 jam 8 sampai jam 11 waktu Indonesia Barat menemui wali kelas masing-masing untuk mencetak rapor kalian. Dan jangan lupa apabila anak-anak datang ke sekolah selalu ikuti protokol kesehatan. Oke? Bisa dipahami ya? Baiklah Bapak Ibu wali murid juga anak-anakku siswa-siswi SMP Negeri 1 Puger. Masih tetap semangat kan untuk menyimak sosialisasi ini sampai akhir nanti. Baiklah, kita memasuki pada bagian kedua, yaitu teknis pengembalian rapor tengah semester ganjil dengan metode luar jaringan atau metode luring. Nah, disinilah perbedaannya. Di bagian 1 tadi, penerimaan rapor kita menggunakan metode dalam jaringan atau metode daring. Nah, di situ kita membutuhkan yang namanya jaringan internet agar bisa mendapatkan rapor secara online kan pastinya. Nah, di sini pada pengembalian rapor kami menggunakan metode luar jaringan atau metode luring. Itu artinya kita tidak membutuhkan yang namanya jaringan internet. Lalu bagaimana teknisnya? Yuk kita simak bersama-sama. Anak-anakku semua, juga Bapak Ibu wali murid yang masih setia menyimak channel SMPN 1 Puger Jember. Nah, di bagian kedua ini mengenai teknis pengembalian rapor tengah semester ganjil dengan metode luar jaringan atau metode luring. Di sini Bapak Ibu juga anak-anak tidak memerlukan teknis secara khusus sebagaimana teknis penerimaan rapor tengah semester ganjil yang tadi menggunakan metode daring. Nah, di sini pengembalian rapor tengah semester ganjil ini dikembalikan ke sekolah oleh siswa-siswi baik kelas 7, 8 maupun kelas 9. Jadi rapor wajib dikembalikan ke sekolah pada hari Senin tanggal 2 November tahun 2020 sampai hari Selasa tanggal 3 November tahun 2020. Dan perlu diingat, rapor telah tertanda tangan orang tua atau wali murid
dan juga tertulis nomor HP aktif orang tua atau wali murid. Selanjutnya, rapor diberikan kepada wali kelas masing-masing. Nah, anak-anakku, ikuti jadwal pengembalian rapor sesuai kelas, hari, tanggal, dan jam ya. Jadi anak-anak tidak boleh membuat peraturan sendiri, karena kami telah menyusun kelas A, B, C, D, dan seterusnya, kapan harus mengembalikan, pada jam berapa harus mengembalikan. Jadi silakan nanti ikuti jadwal yang sudah disiapkan. Seperti ini jadwalnya kurang lebih. Nah, anak-anak, jadwalnya nanti akan dikirim oleh wali kelas masing-masing ke grup kelas ya. Ini kalian perhatikan sekilas saja. Nah, anak-anak kalian perhatikan ya ini ya. Di hari Senin itu ada 7A, 7B, 7C, 7D, 7E, 7F, dan 7G. Itu yang mengembalikan rapor di pintu 1. Pintu 1 letaknya di mana? Pintu 1 itu nanti terletak di gerbang belakang SMP Negeri 1 Puger. Nah, kita perhatikan di sini ya, anak-anak ya. Di waktu, kita mulai jam 8. Nah, jam 8 sampai jam 8.15 menit ini untuk siswa-siswi kelas 7A yang bernomor absen 1 sampai 16. Jadi waktunya 15 menit untuk 16 siswa. Berikutnya masih untuk kelas 7A. Jam 8.15 sampai jam 8.30. Ini untuk siswa-siswi kelas 7A yang bernomor absen 17 sampai 32. Begitu seterusnya, kalian ikuti jadwal yang sudah ada. Tanya, Bu ada pintu 1, berarti ada pintu 2 dong? Ya, jelas ada pintu 2. Pintu 2 letaknya di mana? Pintu 2 nantinya terletak di gerbang depan SMP Negeri 1 Puger. Nah, anak-anak perhatikan ya itu ya. Di pintu 2, masih di hari Senin, itu ada kelas 7H, 7I, 8A, 8B, 8C, 8D, juga 8E. Untuk membaca waktu dan nomor absen sama seperti yang tadi dijelaskan ya. Kalian ikuti jadwal saja. Berikutnya ada di hari Selasa, sama. Di hari Selasa ada pintu 1 juga pintu 2. Kalian perhatikan anak-anak ya. Di pintu 1 itu ada kelas 8F, 8G, 8H, 9A, 9B, dan 9C. Berikutnya di pintu 2, masih di hari Selasa, ada kelas 9D, 9E, 9F, 9G, 9H, dan 9 terbuka. Diingat anak-anak ya semuanya, saat pengembalian rapor, nanti anak-anak mengembalikannya kepada wali kelas masing-masing. Nah, ini ya, ditayangkan ini. Daftar nama wali kelas. Mungkin anak-anak biasanya yang kelas 7 lupa. Wali kelasnya siapa? Waduh, lupa namanya Bu Guru siapa itu? Ya, ini dilihat lagi ya. Bapak Ibu juga bisa menyimak. Khawatir nanti kalau tanya kepada anaknya, Dok, siapa wali kelasmu? Waduh, lupa Bu namanya. Nah, ini Bapak Ibu bisa diperhatikan. Daftar nama wali kelas, ada wali kelas 7. Ya, bisa diperhatikan 7A sampai 7I. Berikutnya ada wali kelas 8. Kelas 8 adalah kelas 8A sampai kelas 8H. Berikutnya ada kelas 9. Ada 9A sampai 9H ditambah 9 terbuka. Baiklah Bapak Ibu wali murid juga anak-anakku semua, demikianlah teknis-teknis penerimaan dan pengembalian rapor tengah semester ganjil yang dilakukan dengan metode yang berbeda, yaitu dengan metode daring atau dalam jaringan dan metode luring atau metode luar jaringan. Nah, Bapak Ibu wali murid dan anak-anak semua jangan khawatir apabila masih ada yang kurang paham tentang teknis-teknis penerimaan maupun pengembalian rapor tengah semester ganjil ini. Kami menyiapkan 3 kontak person untuk bisa dihubungi oleh Bapak Ibu atau anak-anak semua terkait penerimaan dan pengembalian rapor ini ya. Bisa dilihat pada tayangan berikut. Untuk koordinator kelas 7, Bapak Ibu wali murid juga anak-anakku semua bisa menghubungi Ibu Nini Sri Wahyuni SPD.
Nomornya seperti yang tercantum di situ ya. Berikutnya untuk koordinator kelas 8. Bisa menghubungi Ibu Mega Nanda Arif Aprilia SPD. Dan untuk koordinator kelas 9 bisa menghubungi saya, Bu Nuris ya, atau Nurul Rizky Amalia. Itu bisa menghubungi di situ sesuai nomor yang telah tercantum semuanya. Baiklah, Bapak Ibu semua, demikian beberapa teknis yang sudah kami bahas. Mudah-mudahan bisa Bapak Ibu dan anak-anakku semua pahami dengan mudah dan semoga bermanfaat. Amin ya Rabbal Alamin. Anak-anakku siswa-siswi SMP Negeri 1 Puger, juga SMP Terbuka Puger, ada informasi yang harus kalian perhatikan. Ini sangat penting buat kalian semua, yaitu silahkan kalian lakukan sesuai dengan apa yang telah kami sampaikan. Jangan kalian coba-coba melakukan sesuatu yang nantinya akan menimbulkan masalah bagi kalian sendiri ke depannya. Contoh, pemalsuan tanda tangan orang tua atau wali murid pada rapor tengah semester ganjil. Karena nanti ketika kalian sudah mengumpulkan rapor tengah semester ganjil kepada wali kelas masing-masing, maka wali kelas akan menghubungi orang tua kalian untuk memastikan apakah tanda tangan yang ada di rapor tersebut benar-benar tanda tangan orang tua atau wali murid, atau sebaliknya, tanda tangan tersebut adalah tanda tangan pemalsuan yang dilakukan oleh kalian. Tolong diperhatikan ya. Ini pesan yang sangat penting buat anak-anakku semua. Nah, anak-anakku semua, jangan lupa ya, setelah kalian menyimak tayangan ini, yaitu tentang sosialisasi penerimaan rapor tengah semester ganjil, anak-anak juga memiliki kewajiban untuk mengisi daftar hadir secara online. Untuk link daftar hadir dapat kalian buka di kotak deskripsi di bawah tayangan ini. Nanti kalian ada tanda panah di bawah video ini, ada tanda panah, silahkan diklik. Kemudian kalian lihat di situ ada link daftar hadir, silakan diklik satu kali. Kemudian kalian isikan identitas kalian yang sesuai dengan apa yang diminta di dalam form tersebut. Begitu anak-anak ya, jangan lupa mengisi daftar hadir. Nah, daftar hadir ini dapat kalian isi setelah kalian menyimak video ini. Kemudian paling akhir untuk pengisian daftar hadir online adalah hari ini juga, hari Rabu, tapi jam 23.59 waktu Indonesia Barat, nanti tengah malam ya. Jangan lupa mengisi daftar hadir ya, sebagai bukti bahwa kalian semua telah menyimak dan mengikuti dengan saksama video ini. Baiklah, Bapak Ibu wali murid, juga anak-anakku semua, kiranya demikian yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas segala khilaf ucap maupun sikap yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu juga anak-anakku semua. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nuris atas teknik-teknis yang telah disampaikan. Kami harap wali murid dan para siswa bisa memahami teknis dan tata cara penerimaan dan pengembalian rapot tengah semester ganjil. Anak-anakku, apabila kalian masih belum paham, kalian bisa memutar kembali video ini dan kalian bisa menghubungi kontak person yang telah disebutkan oleh Bu Nuris tadi. Untuk yang kelas 7 bisa menghubungi Ibu Nini Sriwahyuni SPD, dan yang kelas 8 bisa menghubungi saya sendiri, Ibu Mega Nanda, dan untuk yang kelas 9 bisa menghubungi Ibu Nurul Rizky Amalia SPD. Baiklah, Bapak Ibu wali murid yang berbahagia dan anak-anakku yang kami banggakan. Alhamdulillahirrabbilalamin, serangkaian sesi pada acara hari ini sudah terlaksana dengan baik.
Kami ucapkan terima kasih kepada 3 narasumber kita hari ini. Semoga semua yang beliau sampaikan dapat bermanfaat bagi kita. Amin amin ya robbal alamin. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Wali Murid dan anak-anakku yang sudah menyimak dengan antusias acara sosialisasi teknis penerimaan dan pengembalian rapot tengah semester ganjil tahun pelajaran 2020-2021. Akhir kata, saya Megananda Arif Aprilia undur diri. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.